adalah yang bagian pertama tentang pengertian teori. Teori merupakan bentuk tertinggi dari pengetahuan. Ada tidaknya ahli pandai dan menghasilkan teori-teori baru. Teori yang baik memiliki kegunaan atau utility. Dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Unsur-unsur nyebab teori menurut Campbell adalah definisinya, deskripsinya, dan penjelasannya. Definisinya memberitahu kita bagaimana penulis akan memakai nilai-nilai kuncinya setiap ahli tentang masyarakat. Deskripsinya merupakan sebuah kegiatan yang tanpa akhir dan selalu belum miliknya nyata tanpa batas. Yang ketiga, penjelasannya harus melampaui makna deskripsinya dengan mengatakan hal-hal apakah yang dapat memberikan pada kita nyata tertentu mengenai mengapa suatu kenyataan seperti itu. Latar belakang teori sosial modern. Teori sosial modern muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial dan intelektual yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti revolusi industri, perubahan teknologi, perubahan politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa latar belakang utama teori sosial modern meliputi revolusi industri, perubahan sosial dan revolusi, kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan sosial dan teknologi, teori sosial kelasnya. Gen C, tokoh-tokoh aliran utama dalam teori sosial Amerika pada abad ke-20 dan jalankan pemikiran mereka. Yang pertama, George Herbert Mead pada tahun 1863 sampai 1930. Ini sangat memengaruhi psikologi sosial dan ideologi, terutama mengenai cara individu berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana identitas diri terbentuk. Interaksionisme simbolisme. Simbol merupakan konsep yang membedakan manusia dan hewan, sehingga ide atau akar dari interaksionisme simbolik adalah simbol. Selain itu, komunikasi manusia dilakukan melalui simbol dan maknanya. Interaksionisme simbolik didasarkan pada proses atau kemampuan berpikir manusia, di mana kemampuan berpikir diperoleh melalui interaksi sosial. Orang mempelajari berbagai simbol dan makna dalam hubungan manusia dan mengambil tindakan berdasarkan interpretasinya dan cara berpikir melalui simbol dan makna yang tergantung pada situasinya. Kedua, Charles H. Coley pada tahun 1864 sampai 1929. Coley memandang hidup manusia secara sosial ditentukan oleh bahasanya, interaksionisme, dan pendidikan. Setiap manusia harus dipandang sebagai keseluruhan organik, di mana individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Hubungan yang ditimbulkan dalam kehidupan hari-hari merupakan anggapan dari sikap atau tindakan masing-masing individu. Ketika tindakan individu baik, maka hubungan dengan sesama dalam kelompok juga baik, dan setiap orang menemukan jati diri dalam kelompok di mana dia hidup. Orang merupakan produk dari interaksi sosial. Jadi, orang memunculkan apa yang dirasakan sebagai anggapan masyarakat orang lain terhadap dirinya. Tahap-tahap pembentukan diri yaitu orang membayangkan bagaimana cara dirinya atau perilaku dirinya dilihat orang lain. Orang membayangkan cara orang lain menilai perilakunya. Orang membangun konsepnya tentang diri sendiri berdasarkan penilaian dari orang lain terhadap dirinya. Fred Bloomer 1900-1987. Bloomer dipengaruhi oleh Mead dalam gagasan mengenai interaksi sosialnya, tetapi ia mempunyai gagasan sendiri. Gagasan Bloomer menjadi premis atau dasar untuk menarik kesimpulan. Premis Bloomer yaitu manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Yang kedua, makna itu diperoleh dari interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain. Makna-makna tersebut disempurnakan dalam interaksi sosial yang sedang berlangsung. Bagi Bloomer, masyarakat tidak berdiri statis, tahanan serta semata-mata didasari oleh struktur makro. Inti masyarakat adalah orang-orang yang bertindak atau aktor. Kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan mereka. Masyarakat adalah tindakan dan kehidupan kelompok, merupakan aktivitas kelompok yang kompleks yang terus berlangsung. Tindakan yang dilakukan oleh individu itu tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga merupakan tindakan bersama atau oleh disebut tindakan sosial.
Robert Anderton pada teori analitik struktural menegaskan kepada kelompok organisasi atau lembaga di mana ia membahas mengenai konsekuensi yang ditimbulkan akibat perilaku kelompok atau organisasi terhadap sistem. Berbeda dengan tokoh sebelumnya yang juga memaparkan analitik struktural. Mereka berpendapat bahwa etika struktural atau institusi dapat memberikan fungsi yang positif terhadap sistem. Mereka juga bisa memberikan konsekuensi negatif bagi sistem tersebut. Mereka menyebutkan sebagai disfungsi, nilai itu juga disfungsi menyimpulkan anomi. Marton juga mendefinisikan anomi sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan inisial bersama dan cara-cara yang nyata untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami menurutnya mencapai tujuan-tujuan tersebut dengannya karena keterbatasan individunya. Akibatnya, individu tidak akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memanfaatkan dirinya sendiri. Adapun teori adaptasi individu, Merton menjelaskan tipe-tipe adaptasi yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang menghasilkan budaya. Dari Elberger, salah satu teorinya yang berpengaruh adalah teori konstruksi inisial. Teori ini termasuk tradisi atau metateori sosio-kultural. Sosio-kultural teori tidak menekankan pada struktur atau bentuk pengawasan terhadap individu. Teori ini lebih fokus terhadap makna dan penafsiran bersama yang dikonstruksi kehidupan organisasi. Teori konstruksi inisial ini termasuk teori yang amat berpengaruh dalam tradisi sosio-kultur. Pemikiran Peter Elberger menekankan pentingnya memahami bagaimana individu dan masyarakat saling berbentuk, serta bagaimana struktur inisial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat mempengaruhi cara melihat dunia. Yang berikut Erving Goffman, tahun 1942 sampai 1982. Teori dramaturgi dikembangkan oleh Erving Goffman yang sering dianggap sebagai pemikir utama yang terkait dengan aliran Santiago yang saat ini. Ia dilahirkan di Manila, Alberta, Canada. Goffman agak berbeda dengan paham fisiologi oral fungsional. Goffman lebih tertarik pada interaksi tatap muka atau face-to-face interaction dan kehadiran bersama atau co-partner, yaitu para aktor yang masing-masing berhadapan secara fisik. Dalam teori dramaturgi terdapat konsep konteks panggung depan dan backstage panggung belakang. Dalam konteks, Goffman membedakan antara setting dan front. Setting mengacu pada pemandangan fisik yang biasanya harus ada jika aktor memainkan perannya. Sedangkan front personal terdiri dari berbagai macam barang dan perlengkapan yang bercorak pernyataan perannya yang menjadi ciri hubungan antara aktor dan penonton. Dramaturgi Goffman dengan menunjukkan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain yang disebut impression management atau pengelolaan pikiran. Menurut Goffman, interaksi tatap muka merupakan hubungan antara individu yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain ketika mereka hadir secara fisik. Teori fungsionalisme. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling bergantungan. Teori fungsionalisme adalah salah satu pendekatan utama dalam fisiologi yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan inisial. Pendekatan ini menganggap bahwa elemen dalam masyarakat, baik itu lembaga, norma atau peran inisial, memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Bagian E, teori konflik. Mencari lahirnya teori konflik berawal dari kritik tajam terhadap teori fungsionalisme yang berkembang dan menjadi dominan dalam fisiologi. Teori konflik menganggap bahwa perkembangan dan perubahan inisial tidaklah dipimpin atas dasar struktur yang statis, melainkan struktur yang terpimpin secara dinamis atau dialektik yang ditandai dengan adanya proses, hubungan, dinamika konflik dan kontradiksi. Teori konflik merupakan suatu alternatif pendekatan dari teori fungsional dalam menganalisis struktur suatu masyarakat.
Teori unik ini semakin populer dan penting dalam kehidupan teori-teori ilmiah modern. Unik adalah teori yang memandang bahwa perubahan ilmiah tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya unik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilihan sarana produksi sebagai unsur pokok pemecahan nilai dalam masyarakat. Teori unik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori unik adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori unik mulai berkembang. Teori unik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Bagian E, Alcott Peretz-Mann dan George Hohmann. Alcott Peretz-Mann, teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Peretz-Mann ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan ilmiah termasuk teknologi di abad modern hingga sekarang, di mana teori ini berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari sistem ilmiah yang terdiri dari struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Peretz-Mann ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan fungsi yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Peretz-Mann ini yaitu menciptakan suatu keteraturan ilmiah dalam masyarakat. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Peretz-Mann beranggapan bahwa setiap struktur dalam ilmiah pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. George Hohmann. Teori pertukaran ilmiah George Hohmann dapat dipahami dari latar belakang aliran pemikiran yang mempengaruhinya. Yang pertama, kritik terhadap fungsionalisme struktural Durkheim. Bukan pandangan fungsionalisme bertumpu pada organisasi atau struktur ilmiah terlihat tujuan atau fungsi dari sistem yang besar atau kecil. Asumsi dasar fungsionalisme struktur adalah bahwa sistem struktur dalam sistem ilmiah adalah fungsional terhadap orang lain. Teori ini menekankan keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Kunci utamanya yaitu fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium. Menurut teori ini, masyarakat merupakan sistem ilmiah yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Teori ini sebenarnya berada dalam lingkup paradigma ilmiah yang mengasumsikan bahwa masyarakat seharusnya dikaji melalui ilmiah yang terdiri dari dua tipe, yaitu struktur ilmiah atau struktur dan peranan ilmiah atau ilmiah institusional. Hohmann terhadap paradigma ilmiah terutama ide Durkheim dari tiga aspek, yaitu emergen, yaitu munculnya fenomena baru dalam berlangsungnya interaksi. Ini diterima oleh paradigma perilaku ilmiah, tapi fenomena itu tidak perlu dijelaskan melalui proposisi baru lagi. Yang kedua, psikologi. Ketika Durkheim menyusun teorinya di abad ke-19, psikologi makin primitif dan makin berpengaruh terhadap fisiologi. Psikologi memunculkan perhatian pada tingkah laku ini dan mengasumsikan bahwa sifat manusia sama secara unik ternyata. Psikologi dewasa ini bukan lagi cabang dari psikologi. Tiga, metode penjelasan. Menurut Durkheim, ilmiah dapat diterangkan jika ditemukan ilmiah lain yang menjadi penyebabnya. Menurut Hohmann, metode ilmiah memang menjadi penyebab ilmiah lain. Yang perlu dijelaskan adalah hubungan antara penyebab dan akibat dari hubungannya itu dari segi psikologi. Variabel psikologi bisa menjadi variabel perantara atau intervening variabel di antara dua output ilmiah.
Bagian G, perbedaan dan penyamaan tiap teori. Perbedaan dan penyamaan tiap teori. Teori struktural nominal, teori konflik, dan teori interaksi simbolik adalah tiga pendekatan utama dalam teknologi yang memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami masyarakat. Penyamaannya yaitu tiga teori ini yang berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat terbentuk, berfungsi, dan berubah. Yang kedua, tiga teori ini mencoba memahami struktur ideal dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Perbedaannya adalah yang pertama, struktural nominal melihat masyarakat sebagai sistem yang teratur dan stabil dengan fokus pada fungsi dan kontinuitas. Yang kedua, untuk menyoroti ketidaksetaraan dan perjuangan antara kelompok-kelompok yang bertentangan, berfokus pada perubahan ideal yang disebabkan oleh ketegangan. Simbolik lebih fokus pada interaksi individual dan makna yang dibangun melalui simbol-simbol dalam kehidupan sehari-hari. Dalam anak-anak ada tindakan individu dan perspektif subjektif. Demikian, meskipun ketiganya mempelajari masyarakat, masing-masing teori menawarkan cara pandang yang berbeda tentang struktur, interaksi, dan dinamika ideal. Kesimpulan, teori ideal merujuk pada berbagai konsep dan pendekatan yang digunakan untuk memahami struktur, hubungan, dan perubahan dalam masyarakat. Secara umum, teori ideal berusaha menjelaskan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, serta bagaimana kekuatan ideal ekonomi, politik, dan budaya mempengaruhi kehidupan ideal. Yang pertama, beragam. Teori ideal mencakup berbagai pendekatan seperti fungsionalisme, konflik, interaksi simbolik, dan teori kritik. Masing-masing memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana masyarakat bekerja. Yang kedua, struktur dan agennya. Teori ideal seringkali membahas hubungan antara struktur ideal atau aturan dan institusi yang ada dan agennya kemampuan individu untuk bertindak dan mempengaruhi masyarakat. Ini mencakup perdebatan tentang sejauh mana individu dapat mengubah atau dipengaruhi oleh struktural ideal. Yang keempat, perubahan ideal. Banyak teori ideal juga berfokus pada perubahan ideal, bagaimana dunia masyarakat berubah dari waktu. Misalnya, teori konflik menekankan peran ketidaksetaraan dan pertentangan dalam mendorong perubahan, sementara teori fungsionalisme cenderung melihat perubahan sebagai proses adaptasi yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.